Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram versi mazhab Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-395. Khutbatun Nabi. Ini tentang khutbah Nabi. Wa fi riwayatin lahu, dalam sebuah riwayat Muslim, kanat khutbatun Nabi yaumal jumu'ati yahmadallah wa yusni alaih summa yaqulu ala ithri dzalika wa qad ala sautuhu wa fi riwayatin lahu may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah walin nisa'i wa kullu dhalalatin finnar. Khutbah Nabi di hari Jumat adalah memuji Allah, ya, wa yusni, dan bertahmid dan memuji Allah. Summa yaqul, kemudian beliau mengatakan, wa qad ala sautuhu, dengan suara keras, may yahdillah fala mudhillalah. Nah, itu kata-kata itu, ya. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kemudian ada juga disebut kata-kata wa kullu dhalalatin finnar. Ya, di awalnya itu inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ini ya, dalam Nasa'i. Apa kesimpulan hadis ini? Yajibu hamdallah ta'ala fil khutbah. Wajib tahmid. Ya, jadi mengucapkan alhamdulillah itu bagian dari khutbah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan khutbah itu tidak perlu berurut-urutan seperti itu, gitu kan. Tidak perlu harus ada alhamdulillah, harus ada sholawat pada Nabi, membaca ayat, ada yang mengatakan begitu. Karena itu bukan dalil, katanya. Ada yang ngomong begitu. Itu kebiasaan orang Arab, kalau bicara mereka selalu memulai dengan alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul, begitu, katanya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i itu bagian yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi harus alhamdulillah. Wala yaqumu ghairuhu muqamahu. Tidak bisa yang lain mendudukinya. Jadi tidak boleh segala puji bagi Allah, tidak boleh. Itu terjemahnya. Karena Rasulullah nggak pernah mengatakan segala puji bagi Allah. Adanya alhamdulillah atau nahmaduhu. Gitu. Jadi harus bahasa Arabnya. Ya, makanya sama itu disebut dengan ritual. Password nggak boleh diganti pakai bahasa lain walaupun maknanya sama. Sama dengan sigat nikah. Seorang ayah menikahkan putrinya itu harus angkah tuka wa zawwajtuka. Itu yang ritual dua itu.
angkahtuka wa zawwaj, harus ada itunya. Jadi nggak boleh digantikan dengan saya kawinkan, itu terjemah. Saya nikahkan kau, saya kawinkan, itu boleh, tapi kata-kata angkahtuka wa zawwajtuka harus ada. Ya, jadi karena itu ada yang berpendapat ritual, ya, jadi tidak boleh digantikan. Sama dengan suratul Fatihah, nggak bisa digantikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, kan nggak bisa. Wa hadza dalilu Syafi'i rahimahullahu taala. Ini adalah dalil Syafi'i rahimahullah. Rahimahullah itu sebenarnya sama dengan almarhum, ya. Kalau saya cerita almarhum, ada orang mengatakan mengucapkan almarhum nggak boleh, itu salah. Ternyata salah. Yang benar adalah jangan dikatakan untuk orang kafir. Kalau orang kafir gimana nyebutnya? Mendiang. Contohnya almarhum ini saya kenal sebagai orang baik. Itu ditujukan pada orang Islam. Boleh mengatakan itu, bukan nggak boleh. Ternyata boleh. Selama ini ada kontroversi, ada yang mengatakan nggak boleh. Sebenarnya almarhum sama dengan rahimahullah. Ya. Jadi kalau sudah meninggal rahimahullah. Kalau masih hidup hafizahullah. Ada orang mengatakan, wahai kaum muslimin, rahimani rahimahullah, rahimani wa rahimakum, gitu kan. Nah, itu justru salah. Karena orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Ya, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, rahimani wa rahimahullah, gitu. Itu tidak boleh kalau masih hidup. Yang benar tuh hafizani wa hafizahullah. Kalau masih hidup tuh hafizah, dijaga. Rahimani, mendapat rahmat. Ya, jadi menyebut almarhum itu ternyata boleh. Yang nggak boleh itu ditujukan kepada non-muslim. Kalau kita cerita, ya, almarhum adalah tetangga saya pada non-muslim, itu jangan mengatakan almarhum, karena almarhum itu doa. Semoga dirahmati. Jadi harus mendiang. Karena Rasulullah yu'allim ashabahu fi khutbati qawaidal Islam wa syara'i'ahu. Rasulullah kalau khutbah mengajari sahabatnya pada khutbahnya tentang kaidah-kaidah Islam dan syariatnya. Wa ya'muruhum wa yanhahum fi khutbati. Beliau menyuruh dan melarang pada khutbahnya idza arida amrun au nahyun. Kalau harus perintah, kalau harus melarang, beliau sebut dalam khutbahnya. Jadi khutbah itu sebenarnya laporan secara singkat, ya. 1 pekan. Kegiatan yang seminggu terakhir. Yang diluncurkan di masyarakat itu apa? Seminggu terakhir, program apa? Itu disampaikan dalam khutbah. Wal jannatu wan nar, surga dan neraka. Jadi kalau kita tidak menyampaikan tentang program, paling tidak kita memberikan wawasan. Fa ya'muru bi taqwallah ta'ala, maka dia menyuruh dengan takwa Allah. Jadi singkatnya khutbah itu adalah wasiat takwa, ya. Untuk menambah kualitas takwa pendengarnya. Wa yuhadzir min ghadabihi, dan Rasulullah mengingatkan kemurkaan Allah. Wa yaraghab fi mujibat, dan menghimbau tentang mujibat yang wajib-wajib. Wa ridahu, dan ridha, mujibati ridahu, hal-hal yang bisa menarik keridhaan Allah. Wa kana yaqra ayatan wa yadzakirun nas wa yuhadzir. Beliau membaca ayat, mengingatkan serta memberi peringatan. Wa kana yuhafidu adzalik, dan beliau senantiasa begitu, li'anna fi'lahu bayanun lima ajmal fi ayatil jum'ah. Karena penjelasan Rasulullah itu merupakan
uraian dari apa yang ada di ayat Jumat surat ke-62 ya. Surat Jumat. Nah, itu. Wa min arkanil khutbah wa furudiha as-salatu ala Rasulillah. Begitu juga setelah kita menyebut alhamdulillah dalam khutbah tuh. Jangan lupa untuk salat pada Nabi. Wassalatu wassalamu ya. Jadi kalau kita terbiasa dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala terus wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau terbiasa ngomong begitu pasti itu refleks. Jadi nggak usah diingat-ingat ini. Jadi ada salat pada Nabi ya. Jangan lupa. Beberapa orang karena terbiasa ceramah tidak menggunakan salat dan salam kepada Rasulullah, sering lupa. Wa tasihu bi ayyi sighat minas salawat, dan boleh menggunakan sighat apapun. Tapi saya ingatkan itu. Sering orang salah begini. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Apa ya? Aduh, saya kok lupa. Ala umurid dunya waddin itu apa sebelumnya? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala umurid dunya waddin itu. Jadi jangan pakai ada wa-nya. Jangan ditaruh wa, karena wa itu artinya dan. Wa ala umurid dunya waddin itu yang benar tidak ada wa-nya. Ya. Jadi wa iyyaka nasta'in ala alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Terus wabihi nasta'in, dan kepadanya kami memohon pertolongan. Ala umurid dunya waddin, untuk urusan dunia dan agama. Jadi kalau ada wa-nya dan gitu. Jadi itu nggak cocok, nggak sesuai. Wabihi nasta'in yang benar. Ala umurid dunya waddin. Jangan wa ala umurid dunya waddin. Ya, jangan ada wa-nya. Terus kalau saudara mengucapkan basmalah, itu jangan ditaruh depannya ucapan. Marilah kita mulai dengan ucapan basmalah. Ya nanti orangnya ngomong basmalah begitu. Basmalah itu adalah kata singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengucapkannya begini, marilah kita awali dengan basmalah, begitu. Jadi nanti responnya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau saudara mengatakan marilah kita awali dengan ucapan basmalah, audiennya akan menjawab basmalah, gitu. Karena suruh ngucapin basmalah. Wong basmalah itu artinya Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah artinya Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Jangan mengatakan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Nanti dia ngomongnya hamdalah gitu. Ya, ini. Kecil-kecil tapi itu ada kesalahan sedikit. Wal wasiat bit taqwa, dan wasiat takwa. Jadi satu hamdalah, bentuknya apa saja, boleh alhamdulillahirabbil alamin, boleh innal hamdalillah, ya, boleh macam-macam lah. Nahmadullah, boleh macam-macam. Pokoknya isinya memuji pada Allah. Yang kedua, salat pada Nabi. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Boleh juga Allahumma salli wa sallim. Bentuknya macam-macam. Yang ketiga, wasiat bittaqwa wajibatun fi kulli wahidat minal khutbatain. Ya.
Jadi hamdalah, salawat pada Nabi, wasiat takwa itu di kedua khutbah, bukan di satu khutbah saja. Ya, jadi paling tidak wasiat takwa itu dengan mengucapkan, mengutip ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, itu sudah cukup. Ya, littibai salaf wal khalaf fi dzalika, karena itu salaf dan khalaf mengutarakan hal itu. Wali anna kulla khutbah munfasilatun anil ukhra. Dan setiap khutbah itu jangan merupakan kesatuan, tapi dia beda-beda. Wala yasyarat tartibul arkan fil asah. Tapi nggak perlu tertib. Ya nggak perlu hamdalah dulu, yang penting itu ada, pepek lah. Li husulil maksud wa yajibu fil khutbah qiraatu ayat alal ukhra alal aqal fi ihda khutbatain, dan membaca ayat. Ayat yang disarankan itu tiga ayat di tempat yang berbeda. Pertama, surat 3 ayat 102 yang kita sering dengar. Tapi kalau kita terbiasa khutbah, ini udah otomatis. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang sunnah. Yang kedua, ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, surat 4 ya ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat yang ketiga, surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nah, setelah membaca surat ini, ayat ini, maka kita baru bicara. Jadi dilengkapin aja dulu. Ya, kalau kita bicara nanti khawatir ada yang kurang. Ya, itu kesimpulannya. Kemudian ditutup di khutbah akhir dengan doa. Ya. Lil mu'mini li anna du'a yaliqu bil khawatim wal kharahas bil hadirin kafa. Karena doa itu layaknya di pungkasan acara. Jadi jangan di pertama. Hadis berikutnya 396. Wa an Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna tulal salati rajul wa qasra khutbatihi ma'innatun min fiqih. Sesungguhnya panjang salat seseorang, lamanya salat seseorang, dan singkat khutbahnya seseorang adalah alamat dari kecerdasan. Jadi diutamakan khutbah itu pendek, bacanya panjang. Tapi kalau kita kan terbalik, khutbahnya panjang, bacanya pendek. Ya, sebab itu ya mungkin ngeringkes ya, bacaannya pendek. Lagi pula kalau khutbahnya pendek, orang gendeng gitu, ya, ngedumel, ngomel, diundang jauh-jauh ngomongnya cuma segitu, serba salah. Maka seorang khotib harus bisa meramu bagaimana dia mengucapkan kata-kata yang singkat tapi padat, ya, bisa meramu dalam waktu cepat, ya, bisa dimengerti. Singkatnya dia mau bicara apa. Jadi kita kalau mau jadi khatib itu ya harus dulu. Ada kesimpulan lah, ada resume dari rumah itu, nulis dulu. Apa nih saya yang akan bicarakan itu apa.
topiknya apa. Yang kita akan bicarakan apa, kesimpulannya apa. Itu singkatnya. Yang kedua, ini apa kesimpulannya? Inna makana qasr khutbah alamatun min fiqhi rajul. Sesungguhnya inna makana qasr khutbati alamatan ala fiqhi rajul. Singkatnya khutbah itu menjadi alamat, ciri dari kecerdasan seseorang. Jangan bertele-tele, ya. Jadi kita di rumah nulis-nulis lah. Topiknya apa yang akan dibicarakan? Masalah apa? Li'anal faqih wal mutli ala haqaiqil ma'ani. Karena seorang yang cerdas adalah orang yang mengerti hakikat dari makna. Jadi khutbah itu kan ucapan-ucapan dari seorang khatib yang ada di otaknya supaya nyampe kepada pendengar. Sama. Jadi jangan sampai yang ada di otak khatib ketika nyampe audien berbeda. Berarti itu nggak nyampe. Yang kedua, syibhul bayan bisihar. Diumpamakan bayan penjelasan itu seperti sihir. Ya, kalau bisa kita menjelaskan kata-kata yang singkat tapi mempesona. Susah tuh, ya. Itu teorinya saja. Li'anal kalam amil fil qulub al-jazib lil uquli bisahar. Karena ucapan seseorang itu bisa menyentuh hati. Ya, jadi yang mendengarkan itu kagum. Li'ajli ma shtamalai minal jazalah. Karena isi dari khutbahnya itu singkat tapi padat. Wa tanasuqid dilalah, serta tanasuk, ada saling keterikatan. Jadi bukan ngarang-ngarang, ya, disesuaikan dengan kebutuhan saat itu. Wa ifadatil ma'ani katsirah. Biasanya sih kalau saya khutbah itu mengisinya dengan tafsir tematik. Tafsir tematik. Tafsir tematik itu, tafsir itu ada berbagai macam, ada namanya tahlili. Ada tematik. Kalau tahlili itu seperti yang kita kaji, urut, ya, surat Al-A'raf dari 1, 2, 3 terus. Kalau tematik itu tema yang diambil. Contohnya salat, kita mengambil judul salat. Ya, bagaimana ajaran salat dalam Al-Qur'an. Karena pakai tema. Ya, contohnya salat dalam Al-Qur'an disebut sekian kali. Apa kegunaan sholat, apa manfaat dari sholat, dan bagaimana hukuman orang yang tidak sholat. Kalau sholat bagaimana, kalau nggak sholat bagaimana. Itu dari Al-Quran. Biasanya saya begitu. Li'ajli ma shtamalai mina jazala wa tanasnya wa ifadati ma'ani katsira wa wuqu'im fi majazatil mina targhib wa tarhib. Jadi lebih kepada menambah wawasan. Jadi pendidikan, lebih kepada pendidikan. Wala yaqtiru alaihi man inda fiqhul bil ma'ani, dan tidak akan mampu orang berkhutbah seperti ini kecuali ilmunya tinggi. Wawasannya luas, baru dia bisa. Kalau enggak, kalau kita terpaksa khutbah, ya kita itu harus meresume, ya, menyimpulkan dari sana sini, ngutip sana sini. Kecuali kalau kita sudah terbiasa, ya. Contohnya dengan mengambil suratul Asr. Waktu. Apa yang Anda tahu tentang waktu? Nah, itu ada pertanyaan dalam bahasa Inggris itu, ya. Berapa itu? 7W 1H, ya. 7 apa 6? Kebanyakan, ya. 5H, 5W 1H. What? Nah, kalau kita menceritakan waktu, apa itu waktu? Waktu itu apa? Anda bertanya sendiri, jawab sendiri. Waktu itu apa sih nih? Kalau Anda bingung, buka kamus besar bahasa Indonesia. Apa waktu menurut orang Indonesia? Ya, kalau Anda paham bahasa Arab,
definisi dalam bahasa Arab itu apa? Waktu. Dilihat kamus. Nah, bagaimana waktu dalam Al-Quran? Disebut dalam bentuk apa? Wal asr, ad-dahr, ayam, ya kan? Syahr, nama-nama waktu. Yang kedua, siapa pengguna waktu? Terus ada waktu-waktu yang berbeda dengan waktu lain. Waktu promo, ya, waktu yang dihargai lebih dari biasanya. Contohnya Ramadan. Puasa dipilih Ramadan. Ada apa? Nah, berarti ada beda dengan yang lain. Ada waktu itu ijabah. Seperti waktu di antara dua khutbah, ijabah. Waktu pada asar di hari Jumat, waktu ijabah. Hujan sedang turun, ijabah. Orang sedang safar, ijabah. Nah, itu waktu-waktu yang berharga. Ya, itu beritahu tentang bagaimana konsep Islam tentang waktu. Nah, terus siapa pengguna waktunya? Siapa? Terus why? Bagaimana kita menggunakannya? Nah, kalau tidak menggunakannya gimana? Itu kesimpulannya. Sebenarnya dari masalah itu timbul, ya, timbul banyak problematik yang kita bisa kuasai. Jadi jangan ngawang. Asal nemu aja. Ya itulah manfaatnya ya. Singkat, padat. Fa innau yatamakkan minal ayat bijawamil kalim. Nah itu kalau saya ngambilnya dari tafsir tematik. Tafsir tematik. Tapi semakin hari semakin sih. Semakin banyak ya orang Islam di belahan dunia yang menyokong wawasan. Jadi dengan kita mengetikkan bahasa Arab di Google atau di bagian aplikasi tertentu, itu tersebar semua. Contohnya al-waktu. Nah, kita menjelaskan waktu. Nah, itu semua ada tentang suguhan orang Islam tentang waktu. Fa innahu utiya jawamil kalim. Ya, karena Rasulullah juga begitu mencontohkan pada kita. Beliau kata-katanya singkat, pernyataannya singkat, tapi isinya padat. Ya nggak gampang sih ya, kalau hanya ngomong sih mudah, tapi menjalankannya yang payah. Yang ketiga, al-muradu min tulis salah at-taul alladzi la yadkhulu fa'iluhu haddan nahi. Yang dimaksud dengan sholat yang panjang, artinya bacaannya. Bacaannya panjang itu ada standarnya. Ya, kita diminta milih satu di antara dua paket bacaan sholat Jumat berpasangan. Ya, satu paket yang agak panjang itu surat 50 ayat pertama, surat Qaf. Ayat rakaat keduanya surat ke-54 Al-Qamar. Ya, jadi rakaat pertamanya Qaf itu kurang lebih setengahnya Yasin lah bacaan itu ya. Yang rakaat kedua surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Itu paket pertama. Kalau itu tidak dikuasai, paket kedua. Paket kedua itu adalah suratul A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Itu di rakaat pertama. Rakaat keduanya hal ataka haditsul ghasyiyah. Jadi Rasulullah hanya merekomendasikan dua paket. Paket yang panjang surat Qaf, surat Al-Qamar atau surat Al-A'la dan Ghasyiyah. Wa an Ummi Hisham, dari Ummi Hisham binti Harithah radhiyallahu anha qalat ma akhadtu qaf wal Qur'an al-Majid ila an lisani Rasulillah. Kata Ummu Hisham, saya tidak hafal surat Qaf ya, melainkan dari lisan Rasulillah. Saya sering benar Rasulullah mengucapkan
membaca surat Qaf ini sampai hafal. Yaqra'uha kullu Jum'at alal mimbar. Beliau senantiasa membacakannya di atas mimbar setiap Jumat. Idza khataban nas, saat beliau berkhutbah. Ya. Jadi Qaf wal Qur'anil Majid surat 50 aja. Kesimpulan. Al haditsu dalilun ala masyri'ati siratil qira'atu surah fil khutbah kula Jumat. Hadis ini menjadi dalil disyariatkannya membaca surat tertentu, ayat tertentu di hari Jumat. Ya sunahnya malam Jumat itu, maghribnya malam Jumat itu surat apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Maghribnya berarti Kamis malam. Dan Qul huwallahu ahad maghribnya. Isya'nya kalau bukan surat Qaf, surat Al-A'la. Rakaat keduanya kalau pasangannya Qaf adalah surat Al-Qamar ke-54. Kalau pasangannya Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Tuh, anunya, isya'nya. Yang recommended dari Rasulullah itu. Subuh Jumatnya, ya, surat 32, Sajadah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab dan seterusnya. Rakaat keduanya Al-Insan. Itu nggak ada pengganti itu. Ya, Rasulullah hanya merekomendasikan satu paket. Jumatannya yaitu tadi sudah disebut. Ya, kalau tidak dua paket, kalau bukan surat 50 plus 54, kalau tidak Al-A'la plus Al-Ghasyiyah. Ya. Kemudian maghribnya setelah Jumat berarti malam Sabtu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu saja. Suratul Kahfi tidak direkomendasikan untuk dibaca sebenarnya. Bukan dibaca untuk sholat, tapi dibaca biasa. Dibaca biasa di hari Jumat, bukan untuk sholat. Tapi tidak dilarang juga buat Jumat. Tidak dilarang. Cuma kalau mendawamkan itu tidak boleh. Ya, jadi kalau sesuatu yang sunnah dimatikan itu bid'ah. Sebaliknya sesuatu yang mubah diterus-terusin itu menjadi bid'ah. Coba aja Anda baca itu. Salah satu bentuk bid'ah itu mendawamkan sesuatu yang sunnah dimatikan. Tidak boleh. Kita tonton contohnya, kalau bukan ada dari Rasulullah ya, mendawamkan pagi Jumat, kuliah, kulhu, terus saja gitu. Itu nggak boleh. Tapi kalau geser sana, geser sini boleh. Tapi kalau rekomendasi dari Rasulullah, memang harus. Terus-terusan boleh. Jadi terus-terusan kalau ada rekomendasi dari Rasulullah boleh. Tapi kalau Anda pasang, pokoknya setiap Jumat harus surat amma yatasa'alun. Padahal tidak ada dari Rasulullah. Itu bid'ah. Ya, tapi kalau gonta-ganti boleh. Sesekali itu, sekali ini, sekali itu. Ya, jadi kalau tidak direkomendasikan dari Rasulullah berarti bebas. Nggak boleh diikat. Yang bebas tidak boleh diikat, yang diikat tidak boleh bebas. Itu singkatnya. Itu dalam memahami sunnah dan bid'ah itu begitu. Qala ulama, sabab ikhtiyarihi hadhihi surah lima syama min dzikri ba'thi wal maut wal mawa'idz syadidah wal jawazil aqidah. Ulama berkata, surat ini dipilih oleh Rasulullah, surat 50 yang banyak huruf qalqalahnya ya. Qaf wal Qur'anil Majid wal ajibu anja'ahum munzirum. Faqal kafirun hadza syai'un ajib. Pokoknya huruf qalqalahnya banyak surat Qaf. Fil hadis dilalatun li qiraati syai'in minal Qur'an fil khutbah. Dalam hadis menunjukkan dalam khutbah itu harus ada yang dibaca. Jadi saya sarankan kalau jadi khotib itu milih nasihat berdasarkan ayat itu tolong bubui juga hadis. Quran dan hadis. Disesuaikan Qurannya tentang apa, hadisnya tentang apa. Kita bisa cari. Tapi ini tergantung wawasan sih.
Ya, kalau yang nggak punya wawasan, saya dengar gitu ya. Kalau khutbah ceritanya itu saja gitu. Jadi sepertinya nggak ada materi lain. Contohnya bab semut aja tuh. Allah itu maha mengetahui sampai buntut semut di malam hari di atas batu klipis. Kalau khutbah ceritanya itu aja gitu. Sepertinya nggak ada yang lain. Jadi, ya kalau saya dengar begitu. Jadi sebenarnya kita boleh bebas. Bicara bebas. Kalau bisa ya bikin orang sedikit tergugah ya. Menyentuh lah singkatnya. Jadi ada krisis khatib. Krisis khatib. Kalau kita bicara khatib, ada krisis khatib. Selalu dari tempat tertentu itu ngeritik, sana ngeritik. Ya, contohnya kenapa tangannya nggak ngacung begini? Kan ada yang nggak mau di khutbah kedua. Orang NU mah jarang ngacung begini, karena nggak ada sunnahnya. Di kitab mereka nggak ada suruh ngangkat itu. Suruh ngangkat jari. Yang ngangkat jari kemarin manhaj salafi. Salaf. Jadi orang yang NU jarang dia yang biasa aja. Tapi jangan coba-coba Anda menyentuh tajwidnya. Nah, tajwidnya itu ulung orang NU. Bismillah nggak dikerasin, protes. Saya pernah diprotes itu di At-Taubah. Baca bismillahnya nggak dikerasin. Bukan nggak baca. Apa salahnya Anda baca bismillah dikerasin? Dia negur saya begitu. Sekarang saya balik. Apa salahnya baca bismillah nggak dikerasin? Lah Bapak bisa protes, saya bisa protes, sama aja saya bilang. Ya kan? Saya bilang. Bapak mengatakan apa salahnya bismillah dikerasin. Sekarang saya tanya lagi. Apa salahnya bismillah nggak dikerasin? Nah berarti kan salah benar. Bapak tahu nggak yang salah mana yang benar? Kalau nggak tahu jangan protes, saya bilang gitu. Di tempat ini terbiasa bismillah nggak dikerasin, saya bilang gitu. Makanya saya nurut sini. Oh gitu ya, saya baru tahu ya. Bapak kan pengunjung baru, saya udah lama. Saya bilang gitu. Jadi tergantung request. Karena ada hadis berikutnya, barang siapa yang aminnya bersamaan dengan makmum, maka akan diaminkan oleh malaikat. Makanya saya minta di sini imamnya jangan pelit. Aminnya bareng, amin. Jangan amin. Kan begitu. Makmumnya masih amin, amin. Galak amat sih. Amin. Lega amin. Jadi malaikat mengaminkan gitu kan. Kan eman itu, malaikat mengaminkan itu sangat beruntung kita, kan? Begitu juga sholat berjemaah itu jangan beda-beda masjid, kalau bisa satu masjid penuh. Mengapa? Karena dua-duanya rugi. Ruginya kenapa? Jamaah yang banyak, kehadiran malaikatnya banyak. Nanti di sana sedikit, di sini sedikit. Jadi yang rugi orang Islam. Makanya berdoa berlama-lama nggak pernah dikabul gara-gara itu. Hatinya tidak bening. Hatinya tidak bening. Tuh, begitu. Jadi mestinya kita orang Islam tuh kalau bisa banyak. Masjid ini kan wakaf ini, masjid saya. Masjid saya. Ya Pak Hilman juga boleh ngaku masjid saya. Ini kan masjid bersama, boleh kita aku. Kalau masjid wakaf boleh dia aku. Tapi kalau masjid sana seumur-umur masjid Muhammadiyah, saudara. Jangan salah kalau ini masjid BPI. Ya kan? Itu keberuntungannya. Jadi seumur-umur Anda walaupun nikmat sholat di sana, numpang saudara. Kalau di sini ini masjid Anda sendiri.
Bener nggak? Omongan saya, bener kan? Seumur-umur Anda masjidnya numpang. Seindah apapun, walaupun di sana AC-nya 20, 30, Masjid Muhammadiyah. Kali masjid siapa? BPI. Anda kok warga mana? BPI kan? Tuh bedanya di situ. Bukan nyohor-nyohorin, ini fakta. Dalam hadis dilalatun at-tariwa'an fil khutbah. Hadis ini juga menunjukkan kita diminta untuk mengisi petuah, ya, wasiat pada takwa itu, nasihat. Jadi kita nasihat. Jadi sebenarnya khutbah itu tidak beda dengan pidato, cuma ada bumbu-bumbunya tadi, hamdalah, salawat pada Nabi, bacaan Quran, itu aja bedanya. Selebihnya sama saja. Anda menguasai majlis, ya, menguasai panggung sama aja. Jadi kalau ada yang berisik, tolong jangan berisik. Boleh. Seorang khotib boleh. Anak-anak, tolong dengarkan saya. Kalau enggak, saya diam nih. Kalau saya diam, khutbahnya nggak selesai-selesai. Nah, bisa begitu. Kita sih tertib ya. Ada tempat masjid tuh yang berisik banget. Jadi terganggu. Kalau di sini, alhamdulillah terkendali ya. Terkendali. Jadi paling dilihat ya. Anak-anak, ayo, jangan bicara. Kalau tempat lain itu tidak terkendali. Waduh, yang khutbah siapa nih? Saya bilang. Saya apa saudara? Kita harus galakan dikit gitu. Kalau enggak didengar ntar. Jadi kalau saat khatib bicara, itu hanya satu orang yang boleh bicara. Nanti kalau dia nanya, khatibnya juga nggak boleh nanya kan? Ayo. Saya pernah mengalami ada khatib yang meminta tanya jawab. Siapa yang mau tanya? Apa lupa dia ngaji? Kan namanya khutbah itu kan monolog, bukan dialog kan? Tapi saya pernah hadir di satu khutbah, si khatib nawarin. Siapa yang mau nanya? Saya bilang, apa si khatib ini lupa dikiranya pengajian ya? Jangan-jangan begitu. Siapa yang mau tanya? Mau nanya. Nah itu jadi monolog. Az-zahir annal khutbah lam takun kirata hadis surah faqat fal kanat ma'a ghairiha minal hamdi was sana was syuhada wa tasyahud wa amma ba'du wa nahwiha mimma yusanu aw yusab aw yajibu kama marafi fikil hadis. Yang zahir adalah khutbah tidak sekedar baca surat saja, tapi yang lain-lainnya. Ini kita harus pelajari ya, karena khutbah itu bisa menentukan sah tidak sah. Karena khutbah itu bagian dari Jumat. Tapi kalau khutbah selain Jumat, salah-salah dikit, kalaupun ada, nggak masalah. Karena tidak berkhutbah pun nggak apa-apa. Ya, selain Jumat, contohnya Id, ya. Kemudian gerhana, tuh, kalaupun salah-salah dikit nggak apa-apa karena khutbah itu bukan paket dari sholat. Tapi kalau Jumat itu paket dari sholat. Jadi kalau sampai tidak sah, ya, ini akan gugur semuanya, berbahaya. Maka itu sebaiknya seorang khotib lebih melihat kepada semuanya yang dianggap menjadi kesepakatan gitulah. Jangan mencari khilafiyah. Ya, contohnya saya cenderung kalau ngimamin Jumat mengeraskan bismillah. Ya boleh nggak dikerasin itu, tapi kan mukhtalaf, ikhtilaf. Jadi kita ambil kesepakatan. Bagi orang yang menyunahkan basmalahnya itu pelan, kita tanya, bagaimana kalau dikerasin? Oh ya nggak apa-apa. Berarti kan nggak apa-apa. Kita nanya bagi orang yang menganggap bismillah harus dikerasin, gimana kalau didiamin? Tidak sah, ini kan bahaya. Nah, maka kita lengkapi saja. Contohnya begitu. Sehingga tidak akan menimbulkan keraguan-raguan setelah dia keluar dari masjid, waduh sholat saya nggak sah itu. Kok khotibnya begitu ya, nggak lengkap.
Nah, khawatir begitu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man takallama yaumal jum'ah wal imam yakhthub fahuwa kamatsal himar yahmil asfara." Barang siapa yang ngobrol di hari Jumat sementara imamnya sedang khutbah, maka dia seperti himar, seperti keledai yang membawa buku. Artinya goblok. Jadi himar ini kok membawa buku. Katanya ya, katanya. Kenapa himar ini, keledai ini kok dikritik seakan-akan ditempatkan sebagai hewan yang bodoh gitu. Ada apa dengan keledai ini? Katanya nih, saya tahu belum bukti. Keledai itu kalau disuruh duduk dia berdiri, kalau suruh berdiri duduk katanya. Apa iya? Masa sih begitu sih? Katanya begitu. Himar ini, ya, kenapa ini dituduh dalam surat Jumat ini seperti himar? Orang yang bodoh itu seperti himar, keledai gitu kan. Jadi itu nuansanya kan bodoh. Kalau serakah itu pada siapa? Serakah. Binatang apa itu yang dituduh serakah? Monyet. Anda bisa buktikan. Monyet dikasih makan itu belum dimakan dia taruh sini. Anda lihat tuh, kasih terus, diterima terus sama dia walaupun belum dikunyah. Nah, itu serakah, benar. Jadi binatang-binatang ini, ya, ini harus kita pelajari, ya, yang menggunakan istilah binatang. Seperti ini, keledai itu katanya begitu. Jadi kalau disuruh duduk dia berdiri, kalau suruh berdiri dia duduk. Tapi karena di sini nggak ada keledai, jadi susah diamati. Jadi harus Nah, kalau onta, kenapa kok kalau makan daging onta berwudu? Para ahli mengatakan karena onta itu berasal dari jin. Dalam satu kesempatan kau lihatlah matanya. Nah, menurut biologi, onta ini mempunyai mata rangkep. Jadi dia punya filter karena dia binatang gurun. Kalau ada badai, dia tutup yang satunya itu. Tapi hordengnya enggak. Kalau kita kan cuma satu, ya, kelopaknya ini. Begitu kita tutup ya udah kita nggak kelihatan apa-apa. Tapi kalau onta ditutup itu dia masih kelihatan. Debu nggak akan masuk. Nah itu Allah ciptakan dia memang spesialis gurun. Hebatnya begitu ya, sehingga dia bisa mengkondisikan dengan gurun, tidak ada air, dia bisa bertahan berminggu-minggu, nggak minum. Karena sekali minum 1 drum. Sekali nyedot 1 drum. Nah itu hebatnya onta. Nah kita kembali sini. Orang yang bicara saat khatib berkhutbah, dia seperti keledai yang membawa buku. Waladhi yaqulu ansit laisat lau Jumat. Barang siapa yang mengatakan kepada temannya, gitu, diam, tidak ada Jumat bagi dia. Dia mengatakan ini, tidak ada Jumat di sini bukan tidak sah menurut imam-imam ini, menurut ahli hadis, tapi tidak sempurna. Ya, sebab kalau orang dikatakan tidak sah, kelajon kita nih, setelah balik baiklah. Ngerti nggak? Jadi jangan mengatakan orang yang sholatnya seling telat nggak diterima, nanti dia bebanting itu gimana? Kalau begitu saya telat saya pulang aja, pundung ya. Iya ngambek gitu, jangan begitu. Jadi orang yang lagi melakukan kegiatan ibadah, orang yang di bulan Ramadan puasa tapi nggak sholat, tidak sah puasanya. Jangan ngomong begitu. Kurang sempurna. Sebab kalau dia merasa tidak sah, batal baiklah. Kenapa kita? Orang sekarang mah begitu. Nggak seperti orang dulu. Oh iya ya saya akan perbaiki. Nurut. Sekarang mah enggak. Langsung dia bebanting. Barang siapa yang mengatakan kepada temannya, hush, gitu ya, ansit, diam kamu.
laisat lahu jum'ah, tidak ada Jumat baginya. Tidak ada di sini bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Jadi kalau kita berkepentingan untuk menghardik orang gimana? Pakai isyarat. Harus begitu. Nggak boleh keluar suara. Sebab khotib lagi bicara. Ini akan mengganggu. Hadzal hadis yakmilu hadis al-ati fil fikhi wal ahkam. Al hadis dalilu an nahyi an jami'i anwa'il kalam halal khutbah. Hadis ini menjadi dalil larangan semua bentuk suara selain khutbah. Jadi saat khutbah yang boleh bicara, yang boleh mengeluarkan suara hanyalah khatib. Yang lain-lain itu tidak boleh. Kalau kita nggak bersuara, tapi kita tasbihnya ditarik, klotrak, itu sama nggak boleh itu. Memang nggak bicara, tapi yang dimaksud nggak bicara ini jangan mengeluarkan suara sehingga mengganggu fokus dari khatib. Ya, jadi kita jangan kanak-kanak, nggak boleh suara, tapi pakai itu yang apa tuh tasbih yang dipencet. Kan orang ke situ semua. Apa itu? Atau dulu tuh mengedarkan otak amal. Sehingga kita kan tidak lagi kan? Kita kan tidak mengedarkan lagi kan? Waktu khutbah berlangsung. Kalau belum berlangsung silahkan. Tapi waktu khutbah dimulai, otak ini harus diam sebab akan mengganggu fokus orang mendengarkan khatib. Yang ketiga, yajibul insat li khutbah, wajib diam ketika khutbah berlangsung. Wa inna wujubul insat wa nahyani kalam fil khutbah huwa madhabu Malik wa Syafi'i. Ini adalah madhab Malik dan Syafi'i wal jumhur, apalagi Syafi'iyah di kampung-kampung saking pengen persis dengan khutbah Rasulullah sampai bahasanya aja nggak boleh ditukar. Ya kan? Di kampung-kampung sampai nggak ada bahasa Indonesianya, saking pengen persis. Di kampung-kampung, bahasanya Arab semua. Kenapa sih kalau khutbah pakai bahasa Arab semua? Kan begitu contoh Rasulullah. Rasulullah kan nggak pernah berbahasa Indonesia. Lah iya benar. Orang kampung kan begitu. Baiklah saudara. Satu lagi ya kesimpulannya. Kagol. Al hadis yanfi anu fatilah li salat Jum'ah hatta yahuzwa man ansata aslan. Hadis ini menafikan keutamaan sholat Jumat kecuali orang yang betul-betul fokus, diem. Sekalinya diem beneran, diemnya tidur. Suruh diem beneran. Menang baik. Gak taunya tidur. Nah demikianlah kajian pagi ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya. Tidak ada bacaan ini di penutupnya, di awal dulu. Iya nggak apa-apa. Yang dipersoalkan itu dia diselang-seling. Karena Rasulullah kan kalau ngomong Arab semua. Itu tuh. Silahkan mau di depan mau di belakang. Tapi kalau orang yang mengedepankan Arab dulu supaya rengsek gitu, supaya plong gitu ya, nggak terganggu. Tapi kalau di belakang bisa lupa. Karena saya pernah kejadian tidak khutbah keduanya lupa. Gara-garanya ada ayat ya yang menyentuh tentang ya kelemahan kita lah. Sehingga saya mengatakan semoga Allah menutup aib kita. Langsung bablas saya mau ngimamin. Kata, Pak, khutbahnya kurang satu. Iya gitu. Itu gara-garanya kebablasan doa. Nah itu sebaiknya dikedepankan dulu supaya lunas. Nah kita nyaman. Kalau di belakang kita ingat nggak masalah. Itu Pak. Jadi teknis saja. Salat itu khamsu salawat fil laili wa lail wan nahar.
Sholat yang wajib itu cuma 5. Tapi oleh orang dianggap sholat Jumatnya tidak sah. Kalau tidak sah, kenapa diselenggarakan? Kan anehnya begitu. Ya kalau kita ikut sholat, kita jangan ikut zuhur. Iya tetap sah. Ya kita berbagai cara lah untuk tidak mengikuti zuhur. Masuk aja ke toilet. Cuci tangan, kan kita nggak ikut. Sebab kalau di situ kita nggak ikut, kan di tengah-tengah kitanya. Dia pada berdiri. Kita harus nyingkir. Ya kan bid'ahnya itu setelah zuhur. Setelah Jumat. Ya kita kan bisa. Kalau di dalamnya nggak boleh satu, kan kita sudah selesai. Dia melakukan, kita pergi. Benar kan? Kecuali orang yang berpendapat kunut itu bid'ah. Orang yang berpendapat kunut bid'ah, dia nanti akan kepelak sendiri ketika imamnya berkunut. Ya kan? Saat imamnya berkunut, dia menganggap kunut bid'ah, tapi dia nggak bisa lepas. Ya udah jangan ikut. Loh, berarti Anda ikut imam yang bid'ah. Beda kalau dia menganggap khilafiyah. Oh, khilafiyah kita harus toleran. Sebab ada hadis mengatakan saat itu Anda menjadi makmum. Jadi saya ngikut kunut itu bukan karena kunutnya, karena ngikut imam. Gitu, bukan ngikut kunutnya, karena ngikut imam. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan kita boleh innama ju'ilal imam liyu'tamma bi. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti geraknya, bukan ucapannya. Sehingga kita begini saja, dia begini, kita begini. Tapi kita nggak ngucap amin. Karena kita nggak setuju. Kan yang disuruh ikut kan gerakannya, bukan omongannya. Itu kata Syekh Utsaimin. Ya, tapi kata almarhum bid'ah itu. Itu kan? Ya itu nggak cocok. Itu jadi beda. Itu Pak. Baiklah, demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita, tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberi berkah pada mereka, serta mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.